Mending sekarang lu siapin cemilan buat nonton video ini sampai habis karena gue mau kasih tahu lo calon smartphone terbaik di 2025. So, bareng gue Didi dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Vivo X200 Pro. Ya, waktu pertama rilis global di awal November 2024, gue lumayan excited saat lihat HP ini. Terutama dari desain dan kamera teleperiskopnya yang upgrade-nya besar-besaran. Tapi kita bahas kameranya, habis kita bahas desainnya dulu ya. Karena emang pas pertama kali lihat HP ini tuh gue bener-bener langsung jatuh cinta sama desainnya Vivo X200 Pro. Secara garis desain emang masih nggak banyak berubah. Kamera bulat besar di tengah dengan material premium di X100 series masih diadaptasiin di X200 Pro-nya. Ya kalau itu kita lihat sekilas ya. Tapi ternyata pas dipegang langsung HP ini tuh perubahannya cukup masif cuy. Sekarang bodinya lebih kelihatan boxy tapi dipercantik dengan bagian tepinya yang masih sedikit melengkung. Yang bikin feel dipegangnya itu nggak berasa tajam. Malah bisa gue bilang berasa nyaman banget buat genggam HP ini. Tapi tentu kebantu juga sama material back covernya yang gunain kaca berfinishing matte berwarna titanium grey ini yang halus banget. Jadi pas lagi dipegang-pegang HP ini tuh feel premiumnya berasa banget. Tapi sekarang makin enak dilihat karena selain masih ada Zeiss T-Star coatingnya yang ngejamin lo bisa menghasilkan foto-foto yang lebih bagus. Juga karena frame di bagian bump kameranya ini juga udah simetris, nggak miring-miring kayak X100 Pro-nya. Jadi lebih aman aja gitu buat gue yang cukup OCD kalau ngeliat desain yang asimetris. Bentukan bump kamera ini sekarang juga lebih terasa besar dan lebih tebal ya. Dan di bagian tepi bump kameranya ini dikasih aksen bergerigi yang bikin looks-nya itu jadi kayak lensa kamera profesional. Pindah ke samping, ini gue cinta banget sih. Frame metal berfinishing brush aluminium yang tetap tipis gini bener-bener berhasil bikin gue jatuh cinta sama HP ini. Looks dan feel-nya saat dipegang tuh bener-bener berasa premium banget. Upgrade yang lumayan berasa itu ada di desain layarnya cuy. Masih pakai desain dot display yang bezelnya kalau dilihat-lihat cukup simetris. Dan kali ini Vivo ngebawa desain baru buat layarnya yaitu quad curve screen. Basically layarnya ini bentuknya sekarang lebih flat, cuma dipercantik dengan sedikit lengkungan di semua bagian tepi layarnya. Which is good banget ya. Yang gua rasain sih desain kayak gini tuh jadi meminimalisir accidentals yang biasanya terjadi di HP-HP yang punya layar curve. Nice job banget nih Vivo buat ngasih desain layar kayak gini di X200 Pro-nya. Masih ngomongin layar ya, ini sekelas HP flagship gini masa pakai layar ecek-ecek. Tentu ya, specs layarnya udah salah satu yang paling top saat ini, lengkap. Panel 6,78 inci LTPO 80 AMOLED, resolusinya udah 1,5K 1260x2800 pixel. Refresh rate-nya dynamic dari 1 sampai 120 Hz, yang pastinya bikin irit baterai karena kalau layarnya lagi gak dipakai itu refresh rate-nya bisa turun sampai 1 Hz. Peak brightness-nya ada di 4500 nits, dukung 10-bit, SDR10+, Dolby Vision. Buat output yang dihasilkan layarnya ini udah cakep banget ya. Kontrasnya dapat, warnanya vivid, tajam. Dan setelah gue telusuri lebih lanjut, pantas aja layarnya ini udah certified as Zeiss Master Color Display. Yang bisa menampilkan warna yang autentik dan natural saat kita muter film atau ngelihat foto yang dihasilkan sama kameranya Vivo X200 Pro. Ngomong-ngomong soal kamera, emang aspek ini yang harus dibahas panjang lebar di video kali ini. Karena pas gue nyoba kameranya Vivo X200 Pro ini bener-bener bikin gue amazed banget. Karena emang sebagus itu. Gue udah bawa X200 Pro ini ke berbagai tempat, ke mall, nongkrong di cafe, sampai ke pantai, nggak mandang tempat. Semua hasil fotonya mantep banget. Tapi biar hasil nggak sia-sia, gue ngetes kameranya Vivo X200 Pro. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh di-subscribe ya. Karena buat jalan-jalan ngetes kameranya Vivo X200 Pro lumayan mahal cuy. Dan jangan lupa juga buat like yang belum ya. Thank you. Oke, kalau kita lihat specs kameranya ini cukup luar biasa ya. Selain udah co-engineered with Zeiss T-Star coating, resolusi kameranya ini juga udah gede-gede banget cuy. Pertama ada Zeiss TrueColor main kamera yang di 50 megapiksel yang pakai sensor Sony LYT818. Terus ultra wide angle kamera di 50 megapiksel yang pakai sensor Samsung GN1. Dan raja terakhirnya ada di lensa 200 megapiksel Zeiss EPO telephoto kamera yang udah pakai sensor Samsung HP9. Dan udah periskop juga serta ditambah fitur makro di lensa ini. Terus kamera selfie-nya ada di 32 megapiksel. Tentu ditambah ISP dari Dimensity 9400 dan satu chip tambahan yang upgrade dari Vivo X100 Pro itu Vivo V3 Plus chip. Yang kata Vivo sih fungsinya selain bisa efisiensi penggunaan daya yang lebih irit 30%, dia juga ngebawa fitur 4K HDR Cinematic Portrait Video. Dan bisa menghasilkan foto lebih baik walau di kondisi cahaya backlit.
Langsung kita tes deh ya. Buat hasil foto di kamera utamanya ini benar-benar bisa menghasilkan detail yang tajam cuy. Dari beberapa foto yang diambil gue coba zoom in dan detailnya masih tajam banget ya. Untuk warna emang udah dinaikin di post productionnya lewat AI dan ISP-nya. Tapi tuningan warnanya ini benar-benar nggak lebay. Masih deket sama warna aslinya yang cuma dinaikin dikit aja biar dilihatnya itu lebih enak. Buat dynamic range, Vivo V3 Plus chipnya ini benar-benar bisa nge-handle foto yang kondisinya backlit. Exposure foreground-nya masih cukup terang dan enak dilihat, sedangkan background langit dan awan di belakang masih terekspos dengan baik ya. Contohnya ada di foto ini. Pohon-pohon yang jadi foreground cahayanya masih ketangkap dengan cukup baik. Terus langitnya yang jadi background kelihatan jelas dan dramatis banget. Separasinya cukup jelas di sini. Terus ini yang gue suka. Foto di kondisi kayak gini tuh kadang-kadang suka ngorbanin detail. Tapi lu lihat aja detail di foto ini. Syahdu banget cuy. Terus shadow-nya juga yang seharusnya gelap juga dibiarkan masih cukup gelap, tapi tetap terlihat dengan baik. Buat foto-foto pakai kamera ultrawide-nya masih bisa diandelin ya. Detailnya yang ketangkap itu masih cukup tajam, tapi kualitasnya tetap di bawah kamera utamanya. Terutama soal detailnya. Terus di sini shifting warnanya juga nggak terlalu berasa, walau kondisi saat ambil foto itu udah mulai gelap. Cuma beda exposure-nya aja. Nah, untuk lensa Zeiss telefoto kameranya ini dia punya mode Zeiss Multifocal Portrait, di mana focal length 23 mm, 35 mm, dan 50 mm masih gunain lensa utamanya. Di 23 mm yang mana primary focal length di kamera utamanya, hasil fotonya di kondisi sore hari nggak terang-terang banget, hasilnya cukup rapi ya, creamy banget, terutama separasi blur antara foreground dan background. Malah luar biasanya kalau kita zoom kelihatan lay rambut itu nggak kena blur. Emang nggak perfect ya, karena di beberapa bagian ada yang separasinya agak berantakan. Tapi pengalaman gue pakai beberapa HP kompetitor ini susah banget sih. Kebanyakan malah dihilangin rambutnya biar kelihatan lebih rapi. Pindah ke 50 mm pun yang dimana ini digital zoom hasilnya masih 11-12 sama di 23 mm tadi. Separasinya masih cukup rapi ya, walaupun nggak rapi-rapi banget karena di beberapa bagian kena blur. Tapi halus banget ya, separasinya ini nggak kasar, jadi kesan fotonya tuh masih enak dilihat. Nah, kalau di focal length 85 dan 135 mm baru nih dia pakai kamera 200 megapiksel Zeiss telefotonya. Dan berasa overpower banget sih kamera telenya ini buat sebuah smartphone. Lihat aja, di focal length ini dia bisa ngasilin HD portrait yang creamy banget. Hasilnya juga lebih sharp ya, kalau kita lihat separasi foreground dan backgroundnya juga bener-bener rapih banget. Tapi ya emang nggak se-perfect itu ya, kan processingnya bukan dari hardware kameranya doang, tapi dibantu sama ISP yang ada di dua chip tadi. Tapi bener deh, gue dibikin amazed banget sama HP ini. Selama gue pakai smartphone baru kali ini ya, gue ngerasa kalau ngantongin Vivo X200 Pro udah kayak ngantongin kamera profesional. Ada lagi nih cuy, karena kamera telenya ini udah dukung makro juga, jadi buat foto-foto dengan objek kecil kayak serangga atau binatang lain, kita nggak perlu deket-deket ya buat ambil fotonya. Hasil fotonya lihat sendiri deh, terutama dari sisi detailnya. Di focal length 460 mm aja yang mana itu digital zoom 20 kali, hasil fotonya bisa ngasih detail yang bagus banget gini. Blur di backgroundnya juga natural banget ya, jadi kesannya tuh dramatis banget. Apalagi cuma di 85 mm, 170 atau 230 mm. Otomatis dia bisa ngasih detail yang lebih tajam lagi karena lebih dekat sama kamera telenya yang punya focal length di 85 mm. Dan blur di belakang objeknya asli natural banget ya. Kameranya Vivo X200 Pro ini juga ada fitur yang namanya Telephoto Super Stage. Yes, jadi kameranya Vivo X200 Pro ini udah ready ya buat nonton konser. Artis atau band kesukaan lo yang lagi manggung pasti bakal terasa deket banget berkat fitur ini. Asli, kamera tele makro Vivo X200 Pro ini bikin gue kecanduan ngambil-ngambil foto, terutama foto tele dan foto tele makro ya. Karena hasilnya ngelebihin ekspektasi gue.
Nah, di sini sebenarnya Vivo ngasih beberapa fitur kamera foto dan video juga ya, kayak snapshot yang zero shutter light, jadi bisa nangkap objek yang bergerak. Terus Supermoon yang sekarang namanya digabungin di dalam fitur yang namanya itu landscape. Jadi di sini kita bisa pakai beberapa skenario kondisi foto, kayak foto bulan, foto bintang jatuh, dan lain-lain. Terus ada fitur yang namanya Humanistic Street Snap Camera, dimana di mode ini mirip-mirip sama mode Pro-nya ya, cuma ini dikhususkan buat foto-foto orang ala-ala street fotografi gitu deh. Terus output fotonya lebih ke arah natural estetik gitulah. Buat kalian yang mau gue bahas secara lengkap fitur-fitur kameranya Vivo X200 Pro, boleh komen di kolom komentar ya, sekalian subscribe juga. Kalau buat perekaman videonya juga GG banget cuy, jadi langsung aja ya kita tes. Yo, kita lagi ngetes perekaman videonya Vivo X200 ya di resolusi 1080p 60 fps dengan ultra stabilization-nya on ini. Oke, kita cobain ultra stabilization-nya on dulu ya, nanti di 4K soalnya dia nggak bisa nyala ultra stabilization-nya. Kita coba jalan. Oke, warnanya surprisingly mendekati natural ya, mendekati akurat nih. Nah, jadi apa yang dilihat kameranya, dilihat sama mata kita mirip banget 95% mirip, jadi bagus nih. Nah, kalau kita lihat skin tone, oke, kalau skin tone, nah skin tone sedikit lebih putih ya. Kalau skin tone dinaikin mungkin ya, sayang lihat sini. Nah tuh skin tone kayak gitu. Maika nih, Maika. Wah. Tuh. Nah, dia kalau ultra stabilization dia bisa dipindahin ke 3,7 ya tuh lensa, tapi digital nih kayaknya. Oh iya, digital ini, nggak pindah dia. Jadi kalau ultra stabilization dia nggak bisa pindah-pindah lensa ya, tapi bisa pindah ke kanan. Nah, bisa pindah ke kamera depan di 1080p 60 fps, ultra stabilization-nya nyala. Nice. Kayak gini memang seharusnya flagship ya. Kita pindahin ke belakang lagi. Nah, gini. Oke, kita cobain 4K-nya ya. Oke, sedikit aja, ini di 2,8K. Ultra stabilization-nya juga bisa nyala. Dan kita coba lihat sambil jalan ya, nih stabilisasinya kayak gini. Nah, dia maksimal ultra stabilization tuh bisa di resolusi 2,8K 60 fps, 2.8K 60 fps. Oke, dan dia nggak bisa, kalau yang tadi di 1080 60 dia bisa flip ke kamera depan, ini nggak bisa ya. Yuk kita ke 4K. Oke, ini di 4K 60 fps dia bisa pindah ke kamera 0,6, ke kamera 1, ke kamera 3,7 telenya ya. Dan dia bisa di zoom sampai 20. Wow, masih bagus banget ya, 20 juga. Tuh masih bagus banget, kudanya masih kelihatan jelas. Nah, kita zoom coba ke istri gua. Nah, 20 tuh, 20 masih bagus banget lagi. Ampun, kameranya Vivo. Kita ke satu lagi. Oke, kita coba jalan ya. Kita tes stabilisasinya. Ini, nah di satu agak ini ya. Nah, ini satu. Kita coba stabilisasinya kayak gini. Cukup stabil ya. Stabil banget malah. Stabil banget malah. Nah, dia juga tapi di 4K dia nggak bisa flip ke kamera depan ya, sayang banget. Di 4K 60, kita coba 4K 30 kali ya, mungkin bisa. Kita cobain. Oke, ini di 4K 30 di Vivo X200 Pro ke kamera depan. Kalau di 4K 30 dia bisa ya. Kalau di 4K 60 nggak bisa. Kayak gitu. Kita lagi ada di Dairyland. Kita lagi lihat-lihat binatang sambil ambil sampel foto. Mai, warnanya samaan lagi bajunya papa. Kayak gitu. Kita coba pindah ke kamera belakang. Nah, ini kamera belakang cukup stabil ya, stabil banget malah. Tapi nanti nggak tahu misalnya videonya udah jadi. Ini kan di viewfinder ya, stabil. Nanti coba kalian lihat aja apakah stabil juga. Wow, banyak ikan. Oke, kita cobain 8K kali ya. Biarpun di YouTube nggak bisa 8K, tapi kita coba ya. Dan ini maksimal resolusi kamera utamanya di Vivo X200 Pro
di 8K 30 fps. Kalau kalian lihat detailnya ini luar biasa sih ya kalau 8K ya tuh. Krim banget, creamy banget. Ya kayak gitulah perekaman videonya. Kita coba aja sambil jalan ya. 8K 30. Apakah masih stabil? Masih cukup bagus ya, masih cukup bagus banget malah. Dan kita langsung pindah ke kamera depannya ya. Nah, ini kamera depannya Vivo X200 Pro di resolusi 1080p 30 fps. Dia bisa ganti-ganti lensa ya, ke depan, ke belakang, terus pakai 0,6, 1, 3,7 bisa semua. Kalau di 1080p 30 fps. Menurut kalian detailnya gimana nih kamera depannya Vivo X200 Pro? Bagus banget ya warnanya. Skin tone-nya bagus. Detailnya bagus. Ampun ini kameranya. Kita coba flip ke kamera belakang. Nah, flip kamera belakang bisa juga, ke 0,6 bisa juga, ke 1 bisa juga, ke 3,7 bisa juga, dan sampai 20 ya. Dan tuh masih detail banget 20-nya. Dan stabil ya. Ini gue tangannya agak-agak tremor karena kecapean. Gile. Ampun Vivo. Kita coba 60 fps nya ya. Nah, ini di 1080p 60 fps di kamera depannya Vivo X200 Pro. Dia juga masih bisa flip ke kamera ke 0,6 bisa juga, ke 1 lagi, ke 3,7 bisa juga, dan sampai di 20 juga ya. Maksimal kalau perekaman video sampai 20. Tuh, 20. Nah, masih tajam banget. Dan kita pindah langsung ke kamera depannya lagi. Dynamic range-nya biarpun udah agak sore ya, tapi awannya kelihatan jelas banget, dan exposure di muka masih bagus banget ya, nggak underexpose. Nah, ini yang agak terang, mantap. Kita cobain 4K 30 ya. Oke, ini di 4K 30 fps. Dia juga bisa ganti-ganti ke lensa ya. Nah, ini 0,6, 1, iya, terus kalau 3,7 ganti lensa. Nah, 3,7, terus ke 10 sampai 20 ya. 4K 30 nya bisa semua lensa bisa dipakai juga. Cuma yang agak gue bingung adalah di 4K 60 fps dia nggak bisa ganti-ganti lensa. Kita cobain ya 4K 60 fps ya. Nah, ini di 4K 60 fps dia nggak bisa ganti-ganti lensa. Ke belakang nggak bisa, not support di 4K 60. Kita tapi bisa, nggak bisa juga. Oh, bisa di zoom sampai 2 kali tapi ya. Di semua resolusi bisa semua. Kayak gitu. Ini di 4K 60 ya. Wah, dynamic range-nya masih cukup bagus, di belakang masih kelihatan nih. Tuh, masih kelihatan, muka juga nggak underexpose. Luar biasa. Kayak gitu, banyak kuda, ngeri, ketabrak. Kayak gitu cuy, hasil perekaman video dari Vivo X200. Kalian mau buat tes apa lagi nih? Langsung tulis di kolom komentar di bawah ya, buat Vivo X200-nya, X200 Pro. Oke, kita langsung balik ke studio. Buat videonya dia juga punya fitur 10-bit lock cuy. Enak banget nih kalau kalian yang demen color grading. Dan videonya kayak gini.
Oke, kalau soal performance tadi gue udah sempat mention juga ya kalau dia pakai SoC MediaTek Dimensity 9400 yang jadi SoC flagship andalan dari MediaTek untuk tahun 2025. Untuk skor Antutunya udah gua tes beberapa kali dan skor tertingginya ada di atas 2,5 juta. Buat 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, best loopnya itu dapat di 6062 dan lowest loopnya di 3336 dengan stability-nya dapat di 55%. Buat performa main gamenya udah bisa rata kanan semua ya coy, dan hampir semua game dan aplikasi yang ada di Play Store saat ini bisa dengan lancar main di Vivo X200 Pro. Mobile Legends dapat di Ultra dan pasti lancar banget ya, nggak ada kendala sama sekali. Respon layar LTP AMOLED-nya ini juga mantep banget cuy, no delay club. Rata-rata FPS-nya jelas ya, tinggi di 118,9 FPS dan buat suhunya masih aman banget di 39,4 derajat. Terus buat PUBG Mobile, settingan grafiknya itu dapat di Smooth Ultra Extreme dan ya nggak usah ditanya lagi ya. Soal experience main di HP ini mulus, lancar, tanpa celah. Asik banget deh pokoknya. Main 2 game nonstop, suhunya juga adem banget cuy. Maksimal cuma di 40,2 derajat doangan. Gokil nih hit manajemennya Vivo X200 Pro. Dan rata-rata FPS-nya yang didapat juga masih di 118,6 FPS. Gile ya. Oke, kalau gue coba salah satu game berat saat ini yaitu Wuthering Wave. Kalau kita taruh di rata kanan 60 FPS, experience mainnya juga masih mantep banget. Gokil sih si Dimensity 9400 ini. Bener-bener bisa ngeratain semua game. Main 30 menit suhunya juga masih di 40-an derajat aja cuy. Gokil parah. Dan rata-rata FPS-nya masih di 58,9 FPS. Nah, upgrade yang penting juga ada di baterainya cuy. Dari 5400 mAh di X100 Pro sekarang jadi 6000 mAh di X200 Pro. Yang harusnya bisa lebih awet ya. Dan bener aja, SOT-nya bisa di atas 10 jam. Awet parah ya. Ini kebanyakan sih gue pakai buat kameranya dan sekali-sekali gaming tipis-tipis, terus sesekali juga buat buka sosmed dan cek kerjaan juga. Nah, soal UI dia pakai Phantom OS 15 based on Android 15 juga ya. Mungkin banyak dari kalian yang kurang suka sama UI-nya Vivo karena nggak terlalu banyak buat dikustomisasi. Tapi jujur ya, gue malahan suka karena tampilan HP ini tuh jadi lebih simple, mirip-mirip Android stock lah. Terus buat RAM-nya dia udah 16GB LPDDR5X dan internal storage-nya di 512GB UFS 4.0. Dan ternyata ada banyak fitur Vivo AI di dalamnya cuy. Gua highlight beberapa aja ya yang gua suka. Pertama yang basic-basic dulu, kayak Circle to Search dan Gemini Assistant. Ini fitur AI yang cukup berguna buat kehidupan sehari-hari ya. Terus ada juga Live Caption dan AI Global Translation yang berguna banget buat gua kalau lagi baca-baca atau nonton video yang berbahasa Inggris. Tapi buat yang live captionnya ini masih belum bisa bahasa Indonesia ya. Semoga aja kedepannya bakalan ada. Terus sampai fitur-fitur fotografi kayak AI Erase 2.0 buat hapus objek yang kita nggak inginkan di foto. Terus live cutout yang sebenarnya mirip-mirip di HP lain juga ya. Bisa misahin objek dan backgroundnya. Entah buat stiker atau keperluan konten. Sampai AI Photo Enhance yang gunanya juga bisa buat bikin foto yang resolusinya rendah, ngeblur jadi bisa lebih jelas dan lebih detail. Dan sebenarnya masih banyak banget fitur AI di HP ini. Dan kalau kalian beli HP ini mesti nyobain satu-satu. So, bisa gue simpulin kalau Vivo X200 Pro jadi best smartphone yang pernah gue review sejauh ini ya. Terutama buat yang doyan foto-foto, karena kemampuan fotografinya di atas rata-rata HP-HP flagship lain cuy. Gue aja sampai kecanduan buat ambil foto telemakro pakai HP ini. Paling yang perlu diperhatikan di sini minor aja sih. Bentukan bump kameranya yang gede banget kayak gini tuh sedikit mengganggu kalau lagi pas ditaruh di stand smartphone-nya. Bump kamera ini suka mentok-mentok ke stand-nya. Atau kalau lagi ambil foto-foto kayak gini tuh tangan suka mentok-mentok sama bump kameranya. Walau nggak sampai in frame sih ya. Cuma perlu dibiasain aja sama bump kamera yang super gede kayak gini. Ya, hal yang perlu diperhatikan tadi buat HP ini tuh receh banget emang. Karena pas udah pakai 2 mingguan ya susah nyari kekurangan HP ini. Jadi kalau kalian masih ada yang ragu buat beli HP ini, buruan PO aja deh. Karena tanggal 17 Januari nanti lo bakal bisa langsung nyobain sendiri gimana mantapnya HP ini. Buat link PO-nya udah bisa langsung cek di kolom deskripsi ya. Dan yaudah segitu aja review gue buat Vivo X200 Pro. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau suka dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Didi pamit. Ciao. Beli keren. Beli deh. Keren banget.